Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Teman-teman, mari bersama-sama kita mengangkat satu lagu pujian, Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, mari kita mengulanginya sekali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita beri tepuk tangan. Oke. Tuhan, thank you Rio untuk responnya. Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Dialah penolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Maka hanya pada Dialah kita dapat berseru, kita dapat meminta pertolongan. Mari dengan sungguh-sungguh teman-teman, kita mengangkat lagu pujian, Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolong dalam kesesakan. penolongku dalam kesesakan. Ya gunung batu kami, dia pertahanan kami. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Allah Bapa yang di dalam surga yang mengasihi kami, yang kepadamu kami berdoa dan berserah. Kepadamu kami menaikkan segala puji dan hormat syukur kami ya Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setiamu, anugerah-Mu yang Tuhan sudah curahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, segala hari ini, di hari Minggu ini, di hari yang sudah Engkau kuduskan dan Engkau sediakan bagi kami untuk boleh beribadah. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami boleh datang memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, dan kami mau juga bersama-sama Tuhan membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon kasih-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang sekali lagi Tuhan membuka hati kami dan berbicara kepada kami setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan yang memimpin dan menolong ya Tuhan di dalam waktu pemberitaan firman ini. Biar kasih dan anugerah-Mu bersama-sama dengan kami yang mendengarnya maupun kami yang memberitakannya. Dan terlebih lagi Tuhan, kami rindu dan kami berharap, dan kami rindu ya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, yang bukan hanya merasa kagum dengan indahnya firman Tuhan itu, bukan hanya yang merasa senang ketika kami boleh mendengarkan suara Tuhan, tapi kami juga rindu menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama pelajari firman Tuhan. Pada waktu ini Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, dan Tuhan juga berkati setiap teman-teman yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa. Di dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi para remaja tim GKI Medan. Shalom. Pagi. Boleh berikan reaksinya dong, biar tidak krik-krik ya. Ya. Halo Joyce, Amanda, Rio, yang mungkin belum kenal ya. Siapa lagi ya? Ya mungkin ada beberapa yang belum kenal. Salam kenal, saya Edwin Petrus, mahasiswa dari STT Seminari Alkitab Asia Tenggara. Tahun terakhir, saya juga adalah pacarnya Contoh Aini ya. Bersyukur minggu ini ya saya bisa kembali berkumpul bersama teman-teman semuanya ya di ruangan Zoom ini.
Dan kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Teman-teman sekalian, saya ajak kita semua bisa buka Alkitabnya. Mau Alkitab yang cetak ataupun Alkitab yang bentuknya elektronik juga boleh, ya, yang ada di handphone juga boleh. Teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama, kita akan baca dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 27. Teman-teman sekalian, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di Yakobus 1 ayat 22 sampai 27. Ya, teman-teman sekalian boleh memperhatikan di Alkitabnya masing-masing dan saya akan bacakan dari Alkitab saya ya, dan teman-teman boleh mengikuti pembacaannya. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bukan hanya telah membacanya, yang mungkin juga menghafalkannya, tapi kita yang juga adalah yang dikatakan sebagai pelaku daripada firman itu. Nah, teman-teman sekalian, sejak pandemi ya COVID-19 merebak di Indonesia ya tahun lalu, saya pikir kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah protokol kesehatan. Ada yang 3M awalnya, kemudian menjadi 5M, dan terakhir saya dengar sudah ada 6M. Nah, teman-teman, by the way, kalian tahu nggak sih protokol yang 3M, 5M, 6M ini apa saja sih? Nah, saya pengen dengar dari teman-teman sekalian. Teman-teman boleh coba chat yang kalian ingat aja ya, nggak usah berurut, nggak apa-apa. MM yang banyak ini ada apa saja kira-kira teman-teman? Boleh silakan di chat, saya pengen tahu. Atau mau unmute langsung ngomong juga boleh. Ya, saya coba lihat ya di chat. Oh, ada mencuci tangan, masker, menjaga jarak, gunakan masker, jaga jarak. Apalagi ayo, MM-nya banyak nih, ada 6 nih. Apalagi? Ada lagi? Mencuci tangan, minum air, ya minum air juga boleh ya. Oke. Ada lagi? Menghindari kerumunan, ya. Makan banyak, wah nanti kita makan bareng ya Bima ya. Minum vitamin, oke. Ya, thank you teman-teman buat responnya. Ya, memang banyak sekali ya MM-nya teman-temannya. Dan awalnya memang 3M, yang mungkin lebih terkenal itu memakai masker, mencuci tangan, ya, sama menjaga jarak. Kemudian seiring berjalannya waktu, M itu terus bertambah teman-teman ya. Ada yang namanya menjauhi kerumunan, ya, kemudian mengurangi mobilitas, dan yang terakhir itu menghindari makan bersama. Makanya jadi 6M teman-teman. Nah, teman-teman kalau kita lihat rasanya ya mungkin teman-teman pernah lihat ya poster-poster seperti ini, ataupun waktu teman-teman buka IG ya banyak yang posting cara menjaga melindungi diri dari COVID-19 ya, ataupun mungkin tulisan-tulisan ini bukan hanya kita baca ya, mungkin ada di spanduk, di baliho waktu di jalan, mungkin ketika buka medsos, tapi juga omelan dari mama kita di rumah ya yang selalu mengingatkan jangan lupa pakai masker. Nanti kalau ketemu orang harus jaga jarak ya, nggak boleh dekat-dekat. Kemudian apalagi mungkin dosen kita ataupun guru kita di sekolah juga mengingatkan hal yang sama. Nah, mungkin yang awalnya kita nggak peduli apa sih itu 3M lah, 5M lah, 6M yang banyak itu. Tapi terakhirnya, karena setiap hari kita diberikan informasi-informasi tentang MM yang tentang protokol kesehatan yang banyak ini, dari yang tidak tahu, kita akhirnya menjadi tahu dan juga menghafalkannya, teman-teman. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah orang
yang tahu protokol kesehatan ini sudah melakukannya dan menjalankannya dengan ketat. Nah, pertanyaannya, bukankah kita melihat belakangan ini ya banyak yang dikatakan kena COVID, kasus COVID meningkat di Indonesia dan juga termasuk di Medan karena ada orang yang tidak mau pakai masker. Demikian juga yang dihadapi oleh seorang yang bernama Robert Livingstone, teman-teman. Dia ada seorang pria dari Amerika Serikat, ya usianya masih muda, 27 tahun, masih lebih muda dari saya ya. Nah, yang dia kena COVID, teman-teman, karena tidak mau memakai masker. Nah, akibatnya dia itu kena pneumonia. Kemudian dia itu yang nggak ada penyakit komorbid ya, atau nggak ada penyakit bawaan sama sekalipun, itu suhu tubuhnya demam tinggi sampai kadar oksigen di dalam tubuhnya itu hanya sisa 76, di mana normalnya itu harus 95 ke atas, itu udah sangat rendah teman-temannya. Coba kita lihat di gambar itu dia udah pakai ventilator dan sebagainya. Juga terjadi pembesaran kelenjar getah bening, pembesaran limpa, batuk, tidak berhenti selama 10 menit, ya bisa dibayangkan betapa menderitanya dia. Kemudian denyut jantungnya meningkat, tekanan darahnya melonjak, ya. Dan mungkin kita bertanya, masih hidup nggak sih dia? Ya teman-teman, puji Tuhan ya dia masih hidup ya, dan dia masih bisa diselamatkan walaupun tim dokter sebenarnya sudah mau menyerah ya, dan orang sudah melihat wah ini pasti meninggal nih dengan kondisi yang seperti ini. Nah teman-teman, hanya sekedar tahu protokol kesehatan tetapi tidak mau melakukan yang banyak itu, ya itu sama dengan orang yang hanya tahu firman Tuhan, ya tetapi tahu firman Tuhan, ya dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, tapi ketika tidak mau melakukannya, ya kita sama kondisinya seperti Robert Livingstone tadi itu. Dia tahu ya untuk menjaga kesehatan harus pakai masker dan sebagainya, tapi dia tidak mau melakukannya. Dan Yakobus di sini mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang seperti ini, ya dari ada yang kita baca tadi, ya orang-orang seperti ini tidak cukup teman-teman, hanya tahu dengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Apakah ini artinya setiap kali ya seperti saya tadi ataupun mungkin teman-teman pernah dengar khotbah ya hamba Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan tetapi melakukannya. Apakah maksudnya seperti itu? Berarti kita harus mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Atau seperti gimana teman-teman? Ya saya pagi ini mau ajak kita sekalian, mari kita sama-sama yuk merenungkan apa sih artinya menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Nah teman-teman, pernah nggak sih kamu dibohongi? Pasti pernah lah ya, nggak usah ini ya, nggak usah ini kita coba pikir-pikir, nggak usah terlalu jauh. Ya mungkin kemarin ataupun mungkin beberapa jam yang lalu kita merasa pernah dibohongin ataupun mungkin pernah di PHP-in, ya pernah di ghosting sama seseorang teman-teman. Nggak usah tanya lagi, pasti pernah ya kita dibohongin sama sama orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Bisa jadi itu teman kita, mungkin ketika kita sudah janjian ya mau ketemu di mana, ya mungkin sebelum pandemi ya kita janjian, oh ya nanti kita ketemu ya di mall ini misalnya. Ataupun mungkin ada papa mama kita sudah janjiin kita, nanti kalau kamu dapat juara, dapat prestasi tertentu, kamu mau dibeliin HP baru, tapi HP-nya nggak kunjung datang. Nah teman-teman, seorang yang tidak bisa ya menjaga ataupun melakukan apa yang diucapkannya atau yang nggak bisa keep his word, ya biasanya kita katakan orang itu sebagai seorang yang penipu atau pembohong. Artinya dia ngomong apa, dia melakukan apa. Nah demikian juga yang dimaksud oleh Yakobus di sini. Dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, ya dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Teman-teman, kita akan mengatakan kita ini anak Tuhan, ya kita cinta sama Tuhan, tetapi ketika kita tidak mau melakukan firman Tuhan, ya ketika kita cuma mau dengar saja firman Tuhan, kita hanya pengen baca saja firman Tuhan, tapi ketika firman Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan ini dan itu, kita tidak mau melakukannya, bukankah kita sama dengan si penipu? Kita adalah orang-orang yang tidak bisa keep our word, yang tidak bisa melakukan apa yang sudah kita katakan. Yaitu ketika kita katakan kita cinta Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Nah teman-teman, minggu lalu kita kan sudah merenungkan ya, apa artinya firman yang tertanam di dalam hati kita. Firman yang tertanam dalam hati kita itu kita dapatkan lewat pendengaran kita terhadap firman Tuhan. Berapa banyak yang sudah kita dengar, ya mungkin teman-teman ada yang sudah sejak di dalam kandungan ya, sudah mendengar firman Tuhan atau sejak sekolah minggu, dan entah berapa banyak sudah ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah teman-teman,
pemahaman terhadap firman Tuhan itu ya baru bisa bertumbuh ya, artinya kita bisa semakin memahami firman Tuhan itu ketika kita mau melakukan firman itu, teman-teman. Bukankah juga hal yang sama terjadi ketika guru-guru kita di sekolah mengajarkan, anggaplah guru matematika ya teman-teman ya, mengajarkan kepada kita rumus-rumus algoritma yang membingungkan itu, ada sin, kostan dan sebagainya. Ya saya sudah lupa teman-teman itu cara kerjanya gimana. Nah, kalau teman-teman kalau pengen belajar boleh tanya ke contoh ini ya, dia masih ingat. Kalau saya sudah lupa teman-teman ya. Nah teman-teman, guru yang begitu pintar, yang begitu hebat menjelaskan sin, kostan, ya rumus-rumus matematika, algoritma yang membingungkan itu, sampai kita bisa mengatakan, oh iya saya ngerti. Tetapi ketika kita tidak mengerjakan soal-soal latihan, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita ngerti apa yang dijelaskan oleh guru? Kalau kita cuma mengatakannya lewat mulut kita, oh ya Miss, oh ya Bapak, Ibu, saya ngerti. Tapi ketika kita tidak mengerjakan soal latihan dan ketika guru tidak mengevaluasi kita lewat ujian, bagaimana kita bisa mengukur pemahaman kita, teman-teman? Teman-teman, di Yakobus ayat 25, Yakobus 1 ayat 25, Yakobus memberitahukan kepada kita, tapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Teman-teman sekalian, hukum yang dimaksud oleh Yakobus di sini merujuk kepada firman Tuhan, teman-teman. Firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Firman ini dikatakan adalah hukum yang memerdekakan, bukan hukum yang mengekang, teman-teman. Teman-teman, mungkin selama ini kita punya mindset bahwa firman Tuhan itu ya berisi semua perintah. Aku harus begini, aku harus begitu. Ya mungkin udah kayak Doraemon ya. Kalau aku pengen begini, aku pengen begitu. Tapi ini bukan apa yang aku pengen, tapi apa yang aku harus lakukan. Aku harus begini, begitu untuk menjadi orang Kristen. Tapi teman-teman, Yakobus mau menunjukkan kepada kita di sini ya, bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum yang memerdekakan. Oleh karena itu, firman Tuhan itu bukan hanya cukup untuk dipelajari, dibaca, ataupun diteliti. Dalam konteks ini, Yakobus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, teman-teman. Kalau kita ingat, yang pernah kita baca di Yakobus 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa surat ini diberikan kepada orang-orang Yahudi yang sudah ada di berbagai tempat. Walaupun mereka sudah tersebar kemana-mana, tetapi mereka itu masih sangat memelihara tradisi orang Yahudi. Dan salah satu tradisi orang Yahudi adalah belajar hukum Taurat sejak kecil, teman-teman. Jadi mungkin itu anak-anak orang Yahudi itu sejak umur ya anggaplah mungkin sejak SD bahkan lebih muda lagi, mereka itu sudah terbiasa menghafal hukum Taurat. Ya mungkin sekarang ini kita disuruh hafal 10 hukum Taurat secara lancar, mungkin ada yang belum bisa ya menghafalkan secara lancar. Tapi mereka yang dihafal itu bukan hukum Taurat yang 10 itu aja, tapi bisa dibilang banyak sekali hukum-hukum yang sudah lancar mereka hafalkan sejak kecil. Tapi aku di sini katakan bahwa menghafal itu saja tidak cukup, teman-teman. Ya, meneliti hukum itu dengan sempurna saja tidak cukup. Karena hukum yang diberikan oleh Allah ini bukanlah tujuan diberikan oleh Allah itu untuk membuat orang merasa terkekang, membuat orang merasa saya tidak merdeka, karena Kristus itu, Sang Firman Allah itu adalah adalah pribadi ya yang sebenarnya sudah memberikan kemerdekaan ya buat orang-orang yang mau percaya kepadanya. Kristus adalah Sang Mesias yang datang untuk menggenapkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kristus datang untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Sang Firman Allah itu datang untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan yang sudah rusak, teman-teman. Sehingga kita bisa kembali membangun relasi kita dengan Allah melalui firman-Nya, teman-teman. Teman-teman sekalian, Yakobus di sini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya yang penting ketika kita membaca firman Tuhan itu bukan hanya kita sekedar membaca, menghafal ya ataupun buat saya yang sekolah di seminari ini ya yang belajar firman Tuhan setiap hari, mungkin kita pakai istilah meneliti, ya mendalami firman Tuhan itu tidak cukup, teman-teman. Firman Tuhan itu adalah diberikan oleh Tuhan
Ketika dikatakan mau memerdekakan kita, artinya Allah ingin kembali membangun relasi dengan kita melalui firman-Nya, teman-teman. Melalui firman yang sudah Dia berikan. Karena firman itu adalah isi hatinya. Dan firman itu pula yang nantinya akan menuntun dan mengarahkan kita untuk berjalan pada track ataupun katakan berjalan pada jalur yang diinginkan oleh Allah agar setiap umatnya pada akhirnya nantinya menikmati keselamatan bersama dengan Allah. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, relasi kita dengan Allah sudah dipulihkan, teman-teman. Dan pada saat yang sama, Tuhan juga terus memberikan kita kerinduan untuk bisa terus berelasi dengan Dia, yaitu melalui firman-Nya. Firman yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Dan relasi melalui firman-Nya ini, relasi yang dimana kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan melalui firman-Nya ini, bukan hanya kita nikmati juga pada saat ini, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, saat kita tinggal di surga bersama dengan Tuhan, bukankah yang akan kita dengar juga adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita? Kalau begitu, kenapa kita tidak mau mulai dari sekarang ini untuk menikmati firman Tuhan dengan bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya, teman-teman. Teman-teman, ada seorang pemuda ya yang sering mengunjungi rumah kakeknya. Kakeknya ini punya hobi berkebun, teman-teman. Di belakang rumahnya ada sebuah lahan kecil dan dia buat sebuah kebun yang indah. Yang ditanami dengan bunga-bunga, ada rumput-rumput, ya ada beberapa tanaman. Dan si pemuda ini sangat kagum dengan hasil karya daripada kakeknya. Dan dia pun bilang ke kakeknya, "Kek, saya pengen punya kebun yang kayak gitu. Saya foto ya." Dia pun memfoto setiap sudut daripada kebun itu. Dan dia pengen membuat sebuah kebun yang persis sama dengan yang dimiliki oleh kakeknya. Setelah selesai memfoto, dia pun pergi ke toko bunga, ya, dan toko yang menjual tanaman-tanaman seperti itu. Dia kemudian memesan bunga yang persis sama, rumput-rumput yang persis sama, dan tanaman-tanaman yang persis sama. Karena tadi, seperti saya bilang ya, dia pengen membuat taman yang persis sama dengan kakek. Sepulang dari toko bunga, dia pun mulai mengatur lahan kosong yang ada di belakang rumahnya itu, mulai menanaminya dan coba meniru apa yang sudah dilakukan oleh kakeknya. Ya, not bad teman-teman, dia bisa membuat taman yang cukup persis lah ya, karena kan dia udah foto ya. Dia bisa membuat tanaman yang persis sama, mirip ya dengan desain kakeknya itu. Teman-teman, 1 bulan berlalu dan 2 bulan pun berlalu. Taman yang diharapkan oleh si pemuda ini tidak seperti yang dia impikan. Yang ada malah kumpulan tanaman-tanaman yang layu, teman-teman. Impian untuk memiliki kebun ataupun taman seperti yang ada di rumah kakek itu pun pupus. Kenapa, teman-teman? Karena si pemuda ini ternyata tidak serajin kakeknya, yang setiap hari menyiram tanamannya, kemudian memberikan pupuk, dan terkadang dia pun memotong bagian-bagian tanaman yang sudah layu, yang dimakan serangga, yang dimakan hama, teman-teman. Teman-teman, kita boleh memiliki kerinduan, kekaguman dengan firman Tuhan yang kita baca. Mungkin terkadang ketika kita saat teduh ataupun ketika kita mendengarkan khotbah, ya, ketika kita membaca cerita Alkitab tertentu, kita bisa merasa wow, luar biasa ya Tuhan, firman Tuhan ini. Ketika kita rasanya tersentuh sekali dengan firman Tuhan itu, bahkan kita pun berusaha mungkin sampai menghafal ayat-ayat hafalan, ayat-ayat emas tertentu, karena kita merasa kita sangat terberkati oleh firman Tuhan itu. Teman-teman, usaha sampai di situ saja tidak cukup. Itu sama dengan si pemuda ini, yang begitu kagum dengan taman yang ada di rumah kakeknya. Tetapi dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kakeknya. Dia tidak ada effort untuk mengerjakan apa yang sudah dilakukan oleh kakeknya, yaitu memelihara setiap tumbuhan itu, menyiraminya, memupukinya. Demikian pula dengan kita, ketika kita hanya kagum dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita baca, tapi tidak ada effort untuk melakukannya. Maka Yakobus menggambarkan kondisi orang seperti ini adalah seperti orang yang bercermin, teman-teman, yang hanya lewat ya, yang cuma bercermin, cuma lewat sekilas gitu aja,
melihat, oh ya rambut saya sudah rapi, dandanan saya sudah benar, alis mata atau bulu mata anti badai saya sudah tidak mereng, ya sudah saya pergi teman-teman. Teman-teman, buat apa sih orang itu butuh cermin teman-teman? Bukankah di dalam cermin itu, si cermin itu akan menunjukkan kepada kita siapa diri kita sebenarnya. Dan dalam konteks tulisan Yakobus ini, si Yakobus bukan sedang mau mengajak pembacanya untuk, ayo para pembaca, ayo guys, mari kita lihat diri kita di depan cermin. Untuk bersolek, ya mungkin kamu yang kurang ganteng, pakailah gel rambut, ya biar rambutmu lebih rapi. Ataupun mungkin kamu yang rasanya bulu mata, alis matamu kurang tebal, ayo coba digambar, dikasih ini pakai pisau, pakai pensil itu ya buat menambah ketebalan daripada bulu mata. Mungkin yang pengen lebih cantik lagi, ayo coba pakai bulu mata anti badai. Bukan seperti itu teman-teman. Yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini, firman Tuhan itu digambarkan seperti cermin teman-teman. Cermin yang dapat kita pakai untuk melihat betapa berdosanya diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita membutuhkan kasih anugerah Allah. Dan hanya oleh kasih anugerah itulah, muka kita yang penuh dengan noda di depan cermin itu, kita melihat betapa besarnya kasih Allah, betapa berkuasanya darah Kristus dan pengorbanan Kristus membersihkan kita, menyucikan kita, menguduskan kita, dan menjadikan kita ciptaan baru di dalam Kristus. Seorang pendengar firman itu hanya ngaca, ya, kalau dia cuma mendengar firman itu. Tetapi bukanlah itu yang mau kita kejar sebagai seorang Kristen. Yang mau kita kejar adalah menjadi pelaku firman. Yang artinya kita yang siap untuk terus narsis dan terus mau mengambil firman Tuhan itu, membacanya dan melakukannya untuk melihat betapa indahnya karya Allah. Betapa besarnya dan agungnya kasih Tuhan yang sudah ditunjukkan kepada kita. Yang mengubah kita dari manusia yang lama, yang penuh dengan dosa, dan menjadikan kita manusia yang baru. Kalau kasih Tuhan yang sudah begitu besar, yang sudah kita nikmati itu, bukankah terlebih lagi kita perlu menghidupi apa yang menjadi kerinduan Allah, yaitu kerinduan yang sudah Dia tuliskan melalui para penulis di dalam Alkitab. Teman-teman, kita percaya kepada Kristus, dan ketika kita sudah percaya, kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, bukankah seharusnya kita mendengarkan hanya apa yang menjadi suara Allah? Bukankah ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita seharusnya hanya melakukan apa yang diinginkan oleh Allah? Menjadi pelaku firman berarti kita memiliki kerelaan untuk menaati hanya apa yang menjadi kerinduan daripada Bapa kita. Ketika kita memiliki kerelaan untuk menaatinya, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan yang terus bekerja untuk mengubah kita hari kian hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah inti dari kehidupan Kristen, teman-teman. Teman-teman, Yakobus melanjutkan dengan mengatakan ya bahwa seorang itu bisa terlihat begitu suci, begitu kusyuk dalam melakukan ibadah. Tetapi itu belum tandanya dia melakukan firman Tuhan. Yakobus 1:26-27 mengatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Teman-teman mungkin masih ingat dengan apa yang pernah kita bahas lebih kurang 1 tahun lebih yang lalu ya, waktu kita masih membahas khotbah di bukit di Matius 5 sampai dengan Matius 7. Bunyinya mirip, teman-teman. Ketika pada saat itu Yesus banyak mengkritisi orang-orang ya yang munafik, yang terlihat beribadah dan seakan seperti melakukan firman Tuhan.
karena mereka memberikan sedekah, mereka berdoa di tengah-tengah jalan, ya. Tetapi apa yang Yesus katakan? Bahwa semua itu bukanlah ibadah yang sejati. Semua itu hanya pura-pura yang dilakukan oleh orang munafik. Mereka ingin terlihat rohani di depan manusia. Mereka ingin mendapat pujian. Wah, dia begitu rohani ya. Hidupnya begitu kudus ya. Mereka hanya punya motivasi diri untuk mencari pujian. Tapi motivasi hati mereka bukan ingin melakukan apa yang dirindukan oleh Bapa. Dan ini juga adalah peringatan buat kita, teman-teman. Ketika kita kelihatan seperti melakukan banyak praktek ibadah. Kita rajin membaca Alkitab. Kita rajin memberikan sedekah. Kita rajin berbagi apa yang kita punya. Kita rajin ikut ibadah online. Kita rajin ikut sate online. Kita rajin pelayanan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi saat ini saya ingin bertanya lagi kepada kita semua. Apa sih motivasi hati kita ketika kita melakukan firman Tuhan itu? Ketika kita melakukan berbagai praktek ibadah dan disiplin rohani. Apakah kita seperti yang dikatakan oleh Yakobus? Kita hanya melakukannya dengan penuh kepura-puraan. Kita melakukan semua hal-hal yang berbau rohani, tetapi kita tidak sanggup mengekang lidah kita. Teman-teman sekalian, Yakobus di sini bukan sedang mau mengatakan kepada kita nggak boleh kasih sesuatu kepada janda-janda, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tetapi dia kembali mau mengingatkan kita untuk terus meminta Tuhan menyelidiki hati kita. Untuk melihat sebenarnya apa sih motivasi hati kita. Ketika melakukan sesuatu yang terlihat seperti apa yang dirindukan, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya kita melakukannya bukan karena kita rindu melakukan firman Tuhan. Tetapi karena kita pengen mencari motivasi-motivasi lainnya. Teman-teman, mari kita saksikan video yang satu ini. Mau kemana? Apa Kia? Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir Gak ada suaranya ya. Sorry. Saya ulang share ya. Sorry. Udah share sound sih. Oke, saya coba buka dari videonya. Ada kok suaranya tadi. Ada ya? Iya ada. Oh ya udah, kita ulangi aja ya. tiap hari kamu. Mau kemana? Apa Kia? Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan.
Oke. Nah, teman-teman, saya sangat senang dengan video ini ya, bukan karena yang ada di video ini orangnya mirip saya ya, gendut-gendut, perutnya lumayan gede ya teman-teman. Tapi saya melihat video ini dia sangat berani ya, mungkin terdengar sangat sarkas, dia begitu menyindir. Mungkin ada juga yang dari kita yang tersindir ya. Nah teman-teman, 1 minggu itu ada 168 jam teman-teman. Dan saya coba menghitung-hitung, misalnya ini ya, kita ikut pelayanan di gereja, kita saat teduh, kita baca Alkitab, mungkin ikut kebaktian di sekolah, ya ikut persekutuan online, ya kemudian apalagi ya, berdoa sehari, berdoa 3 kali lah ya pas makan, ya melakukan berbagai kegiatan-kegiatan rohani. Itu maksimal 1 minggu itu hanya 12 jam teman-teman. Dan pertanyaannya, sekarang masih ada sisa 156 jam lagi, teman-teman. Dan 156 jam ini adalah waktu yang dilihat oleh dunia ini. Yang dilihat oleh teman-teman kita yang dari sekolah, teman-teman kita yang di tempat les, keluarga kita yang mungkin masih belum percaya, mungkin orang-orang lain yang ada di rumah kita, mungkin ada asisten rumah tangga atau supir kita, dan mungkin tetangga-tetangga kita. Kita bisa terlihat begitu sibuk melakukan berbagai kegiatan rohani. Tapi pertanyaannya, apakah dari semua kegiatan rohani yang sudah kita lakukan ini, kita terlihat sudah melakukan firman Tuhan? Dan yang paling rentan adalah 156 jam itu, teman-teman. Ketika kita tidak terlihat melakukan praktek-praktek rohani. Ketika kita sedang belajar, ya, ketika kita sedang bersekolah, ketika kita sedang bermain ya dengan teman kita, sedang bercanda dengan teman-teman kita. Pada saat itu, apakah kita terlihat seperti orang-orang yang melakukan firman Allah? Teman-teman, saya ingat waktu saya masih SMA, ya seperti teman-teman, waktu itu saya selalu hari Sabtu sore, pokoknya Sabtu sore setelah makan siang sampai ke malam, dan hari Minggu itu adalah hari saya pelayanan, teman-teman. Saya tidak akan mau diajak kalaupun ke mall, pergi nongkrong di mana, ya pergi main ke warnet dan sebagainya, saya tidak akan mau, teman-teman. Karena saya merasa ini waktu saya untuk pelayanan. Saya terlihat begitu rajin melayani Tuhan, ikut KTB waktu itu, ikut paduan suara dan sebagainya. Tetapi teman-teman, saya melihat diri saya tidak rohani ketika sedang ujian. Saya salah satu yang cukup sering menyontek di kelas. Kata-kata saya tidak membangun, teman-teman. Tidak menjadi berkat buat orang lain. Banyak dosa yang saya perbuat dari lidah saya. Teman-teman, saya bersyukur Tuhan terus mengubahkan saya seiring berjalannya waktu. Tuhan terus menunjukkan kepada saya bagaimana bisa menjadi seorang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelakunya. Mungkin kamu seperti orang yang ada di video itu, yang ketika ditanya, kamu lagi ngapain? Ya, saya lagi pelayanan, kebaktian, dan sebagainya. Mungkin kamu juga seperti saya, yang terlihat melakukan hal-hal yang rohani. Tapi pada waktu saya SMA, saya belum bisa mengekang lidah saya. Perbuatan saya belum menunjukkan hidup sebagai seorang anak Tuhan. Teman-teman, tidak ada kata terlambat bagi kita jikalau hari ini kita mau datang kepada Tuhan untuk berkata, God, I want not only be the hearer of your word, but be a doer from your word. Bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi mau juga melakukan firman-Mu. Teman-teman, minggu-minggu yang akan datang, kita akan terus melihat bagaimana Yakobus akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang lebih praktis, teman-teman. Kalau hari ini mungkin teman-teman merasa, ya saya sudah tahu saya harus menjadi pelaku firman. Biarlah hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk hal ini, tapi minggu-minggu yang akan datang, kita akan terus melihat bagaimana di dalam setiap sikap hidup kita, di dalam berbagai aspek kehidupan kita, Tuhan mau mengajar kita bagaimana untuk menjadi seorang anak Tuhan yang kian hari
kian mau terus diubahkan oleh Roh Kudus, yang kian hari, yang semakin rela memberikan dirinya untuk setia dan taat melakukan firman Tuhan. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, teman-teman, dengan usaha kita. Kita butuh Roh Kudus yang terus menolong kita, dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Dan kiranya Tuhan terus memberikan kerinduan bagi kita untuk bisa bertumbuh dengan bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga mau dikoreksi oleh firman Tuhan, dan mau terus melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari sampai akhir hidup kita. Teman-teman sekalian, saya ajak kita semuanya, mari kita ambil waktu sejenak untuk boleh berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah selesai diberitakan. Dan kini saatnya bagi anak-anak-Mu ini untuk boleh melakukan apa yang sudah kami dengar. Tuhan, tidak gampang untuk melakukan firman-Mu. Tidak gampang Tuhan untuk boleh taat dan setia menjadi pelaku firman. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang boleh terus memimpin dan menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini. Tuhan, tolong kami. Biar firman yang sudah kami dengar boleh terus tersimpan di dalam hati kami. Dan Roh Kudus-Mu yang terus menumbuhkannya melalui apa yang kami lakukan setiap hari ketika kami menjadi para pelaku firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya kembalikan kembali kepada WL. Ya, terima kasih Ko Edwin untuk firman-Nya. Kiranya kita semua dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, halo teman-teman, apa kabar? Yuk, yang belum mandi, coba kasih jempolnya. Oh, rupanya lumayan banyak ya yang belum mandi. Oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir di dalam Zoom. Oke, sip. Terima kasih ya teman-teman udah join di Zoom kali ini. Nanti 2 minggu depan jangan lupa join lagi ya. Nah, jadi hari ini kita, sebelum itu nanti untuk pengurus setelah Zoom, tolong stay sebentar ya. Oke. Nah, hari ini kita mau merayakan teman-teman yang ulang tahunnya di bulan Agustus. Ayo, ada yang mau ngaku atau gimana? Siapa yang ulang tahun di bulan ini? Atau siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Oke. Nah, jadi bulan ini kita merayakan ulang tahunnya Billy, Joelyn, sama Cindy. Ayo, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah. Yeay. Dimanapun kalian berada, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Cindy di Zoom ya? Cindy boleh buka kameranya atau audionya. Oke. Nah, jadi saya ada buat link untuk kita agar bisa menyampaikan wish kepada teman-teman kita agar mereka bisa melihat ya dimanapun mereka berada. Coba kalian masuk ke link ini. Saya share screen sebentar. Ya. Nah, silakan teman-teman tulis wish kalian untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan Agustus ini. Apakah ada?
Iyo nggak tahu mau tulis apa. Ya, sudah saya share di message-nya. Silakan tulis apa aja yang kalian merasa. Yeay, oke. Wish you all the best. Happy birthday. Semoga tumbuh makin dalam. Makin dalam apa nih? Oke, mantap. Oke, happy birthday, teman-teman. Ada lagi? Boleh nggak? Ayo teman-teman, silahkan ramaikan. Happy birthday, teman-teman. Ya, semoga sehat selalu. God bless. Summer Koila. Oke, ada yang bisa bahasa Korea? Ayo, silahkan yang bisa bahasa Korea, Jepang, Mandarin. Apakah ada lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, untuk Cindy, Billy, sama Joelyn, selamat ulang tahun. Ini wish-wish dari kita untuk kalian. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ayo kita bersama-sama berdoa untuk mereka yang ulang tahun. Saya serahkan kepada contoh ini. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Agustus ya. Tuhan pakai kalian terus jadi berkat, dan semoga wish-wish ini boleh membangkitkan semangat ya. Walaupun ada 2 di antaranya tidak bergabung dengan kita, nanti kita kirimkan supaya mereka bisa lihat video ini. Ya, mari teman-teman, saya ajak kita semua untuk sama-sama menaikkan doa kita kepada teman-teman kita ini, supaya mereka boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menyerahkan untuk kondisi negara kita, kota kita yang sekarang masih sedang bergumul dengan pandemi ya, supaya Tuhan yang tolong pemulihannya. Yuk teman-teman, kita buka suara dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan setiap anak-anak-Mu ini boleh mengikuti ibadah Zoom hari ini, dan bersyukur untuk teman-teman yang mulai berulang tahun, untuk Joelyn, untuk Billy, dan juga untuk Cindy. Kiranya Tuhan yang terus memimpin mereka bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan yang tolong mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan yang berikan kesehatan yang baik kepada mereka dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati, supaya mereka boleh terus bertumbuh menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, yang semakin hari semakin mengasihi Engkau. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk kondisi pandemi di tempat kami tinggal. Tuhan yang berkati, pemerintah boleh punya kebijakan yang baik dalam menanganinya. Tuhan yang berkati supaya ada pemulihan, Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka yang terpapar COVID, supaya mereka boleh diberikan kesembuhan dan pemulihan. Untuk tenaga kesehatan, Tuhan yang juga pimpin, berikan kekuatan kepada mereka untuk mereka boleh melakukan panggilan mereka, tugas mereka dengan baik. Tuhan yang pimpin, pelihara, berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap kami sekalian. Amin. Amin.
Yeay. Dari tadi tepuk tangan terus ya. Iya. Ya, teman-teman, saya mau remind pada setiap kita, masih ingat 2 minggu lalu saya ada kasih pengumuman untuk kita do something, mendoakan terlebih dahulu apa yang mau kita lakukan dalam rangka HUT Teen GKI Medan yang ke-9. Masih ingat nggak? Yang 2 minggu lalu join, apakah kalian masih mengingatnya? Jadi dalam rangka merayakan ulang tahun Teen GKI Medan yang ke-9, ada sebuah movement, sebuah project yang mau kita lakukan sama-sama, yaitu menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Caranya adalah kita doakan terlebih dahulu mau melakukan apa, hanya simple act ya. Jadi, bentar ya, saya sambil share. Sebuah simple act yang kita boleh lakukan untuk menolong ataupun menunjukkan kasih kita kepada teman-teman kita di sekitar, ataupun orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, teman-teman doakan dulu apa yang mau saya lakukan untuk orang itu, khususnya di masa pandemi. Kemudian yang kedua, teman-teman boleh eksekusi. Sebentar. Oke, teman-teman boleh eksekusi, boleh lakukan kira-kira hal apa yang teman-teman tadi sudah doakan. Terus teman-teman boleh lakukan simple act itu ya, beberapa ide yang kamu boleh ya. Jadi beberapa ide yang teman-teman bisa lakukan setelah tadi doakan. Ini beberapa ide ya. Kamu bisa traktir supir Grab, bisa kirim makanan ke teman, bisa kirim Gojek, kirim makanan, beliin makanan untuk tukang parkir di kompleks rumah, untuk satpam, untuk ART yang kerja di rumah kamu, ataupun kamu komitmen setiap hari jam berapa misalnya mau berdoa untuk para tenaga kesehatan dan lain-lain. Ini hanya beberapa ide, kamu boleh lakukan simple act ini ya, mulai dari 8 Agustus sampai akhir bulan ini ya. Kalau mau lanjutkan nanti di luar rentang waktu ini silahkan, malah lebih baik ya. Cuma rentang waktu ini menolong kita untuk kita lakukan dalam rangka HUT Teen GKI Medan. Nah, setelah kamu lakukan, kamu share pengalaman itu ke WA saya. Kamu share apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan setelah melakukan itu, mulai dari proses kamu berdoa, terus kamu lakukan, dan mungkin misalnya waktu lakukan itu kamu melihat ada respon yang baik dari orang itu dan kamu penuh ucapan syukur, jadi lebih semangat, misalnya begitu ya, kamu boleh share ke saya. Kisah-kisah kalian akan saya kumpulkan dan akan dipublish di bulan September. Nah, tujuannya supaya kita bisa melihat momen berbagi ini. Dan tenang saja, identitas kamu akan dirahasiakan. Jadi nanti saya akan buat no name ya. Saya tidak kasih tahu ini share dari siapa, tapi dikompil semua, dikompilasi. Saya tunggu ya teman-teman sharing dari kalian. Saya tunggu pengalaman kalian melakukan aksi berbagi kasih ini. Ya, oke. Itu pengumuman dari saya, teman-teman boleh nanti ingat-ingat kembali ya untuk dilakukan. Baik.